Saya cuman waktu itu ya ketakutan bener. Saya bingung, saya harus bagaimana ini Tuhan. Saya sempat stres, saya tetap merenung, saya bilang kok gini ya gitu. Tetapi yang satu hal yang harus tidak boleh lupa itu tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Itu. Sungguh baik bagiku ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesus itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Halo Mas Yo. Halo. Ya apa iki Mas? Surabaya PSBB loh ya. Iya. Tadi bundaran Waru mau macet ya. Ya, diperiksa satu persatu. Diperiksa satu-satu ya. Aduh. Jadi orang yang mau masuk Masuk ke Surabaya diperiksa, yang keluar ke Sidoarjo juga diperiksa. Ini untuk mencegah Tadi bangun pagi-pagi, tahu-tahu ternyata itu kepagian. Tak kira ditutup jalan semua, ternyata aman-aman aja. awan-awan aja ya. Tapi Surabaya lebih lenggang ya hari ini ya. Tapi kita bersyukur tadi tuh macet bundaran Waru. Tamu kita hari ini sudah sama-sama kita di studio. Kita sambut sama-sama Cerita. Shalom. Ya teman-teman, kita ketemu lagi hari ini dalam program Ngopi bareng Dev dan Mas Yo. Ya, kita hari ini kita akan sharing-sharing, kita akan mendengar cerita-cerita, ngobrol-ngobrol dengan tamu kita istimewa Cerita.
beliau seorang anak Tuhan, melayani Tuhan, dan juga beliau seorang staf di salah sebuah perusahaan. Dan kita akan mendengar ya apa yang cerita akan sampaikan ke kita, ceritakan kepada kita, yang saya percaya akan memberkati kita semua, khususnya dalam hal kondisi COVID-19 ini ya. Apa yang berdampak seperti apa bagi kehidupan Cerita. Nah, sebelumnya itu kita mau ngopi dulu. Cerita ngopi atau teh? Saya nggak ngopi sih. Nggak ngopi ya, Ci? Nggak. Waduh, berarti saya sama Mas Yo aja yang ngopi. Ya wes, kalau gitu teh ya, saya carikan tehnya dulu. Tenang, kita punya banyak persediaan ini. Nah, pilih mana? 1, 3. Ini merek-merek berbeda, Ci. Wah. Dipilih. Yang ini aja deh. Yang ini ya, wah teh hijau ya. Oke, siap. Saya buatkan dulu sambil kita nyanyi lagi Puji menyembah Tuhan. Yuk. Dari sepanjang hidup, Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. yeay, ketemu lagi itu C, silakan C. Oke. Gulanya ditakar sendiri. Biasanya saya sih nggak pakai gula. Gak pakai gula? Nggak apa-apa Waduh, deh. sudah terlalu manis, jadi Iya, tidak perlu. betul sekali. Beda sedikit kan nggak apa-apa. Ya harus pede dong, kita kan anak raja, C. Amin. Oke, hari ini kita akan sharing banyak tentang cerita. Tapi sebelum kita mulai sharing, yuk kita tos dulu bareng-bareng. Kita mau mulai program ngopi ini. Ngopi bareng Dev dan Mas Yo. Oke, wah nikmat banget. Ada cerita nikmat banget ya. Bendahara gereja soalnya. Luar biasa. Oke, ya, apa nih Ci? COVID-19 kan sudah berapa lama ya? Sudah hampir 2 bulan ya? Dari kurang lebih iya. ya mulai awal Februari itu ya. Awal Februari kan Tapi parah-parahnya itu ya mulai awal Maret. Awal Maret. Nah, itu kan awal-awal itu kan Cece sebagai seorang pekerja khususnya ya, sebagai staf di sebuah perusahaan. Kira-kira apa yang Cece khawatirkan, apa yang Cece takutkan ketika jika COVID ini menimpa Indonesia pada waktu itu?
banyak sih sebenarnya yang ya istilahnya kita sebagai manusia itu wajar kan, kita punya rasa takut apa meskipun kadang kita juga sering sih banyak orang dengar bahwa nggak perlu takut, jangan takut gitu. Tapi kan secara manusiawi itu kita nggak bisa secara langsung ya nggak takut gitu, nggak bisa. Jadi rasa takut itu tetap ada, apalagi dengan kondisi COVID-19 ini ya. Waktu itu kan di Wuhan banyak yang meninggal dunia kan gitu. Kita kan waktu lihat di TV itu yang beritanya tentang Wuhan seperti ini. Nah kita kan nggak kebayang kalau sampai itu melanda ke Indonesia dan Surabaya, bahkan ke seluruh dunia dan khususnya di Surabaya di mana saya ada di sini. Iya betul. Zona merah. Nah kena zona merah lagi. Iya betul. Nah terus setelah melihat itu saya luar biasa, ini virus apa gitu kan. Nah ketika mulai dengar-dengar sudah merambah sampai ke negara ini negara itu, wah ini bisa sampai ke Indonesia. Ternyata benar, ketika awal Februari dengar-dengar katanya sudah mulai masuk di Jakarta mulai ya. Nah, Surabaya masih belum. Jakarta sudah mulai ini, makin hari katanya zona merah dan lain-lain. Nah mulai itu kita ada rasa takut. Nah takutnya waktu itu hanya takut bagaimana kalau seandainya virus itu sampai menyerang kita gitu langsung kan. di tubuh sendiri maksudnya di tubuh sendiri gitu kan. Nah, tapi berselang waktu kita dapat penguatan melalui firman atau apa gitu. Jadi ya udah kita lalui aja dengan ini. Terus akhirnya mulai ada peraturan ini, yang salah satunya kita harus bermasker, harus sanitizer, cuci tangan, dan kerja dari rumah, nggak bisa ibadah. Terus kita nggak bisa ibadah. Iya. Terus mulai semakin kesini kok beritanya tuh semakin buruk ya. Iya, semakin buruk. Jadi nggak membaik tapi semakin buruk. Bahkan Surabaya yang aslinya hanya Jakarta saja yang zona merah, akhirnya Surabaya pun kena dampak zona merah juga. Nah terus di situ mulai ada rasa khawatir, Tuhan gimana ini, karena kan sudah di tempat pekerjaan tuh sudah mulai ada pengumuman bahwa kita harus WFH dan lain-lain. Gitu. Nah ya rasa khawatir ya gimana, soalnya kan kalau mau yang khawatir yang gimana itu ini bukan hanya melanda di kita, bahkan seluruh dunia ini merasakan hal seperti ini, otomatis dari pekerjaan pun berdampak. Gitu kan. Nah terus mulai kita disampaikan ini begini dan salah satunya itu kan kalau efek di pekerjaan otomatis efeknya juga di pendapatan. Oke, tahan dulu Ci. Nah, nanti lebih dalam kita akan bahas soal pendapatan dan lain-lain. Tapi yang pasti memang ini dampak COVID ini membuat Cici khawatir ya, khususnya dalam hal pekerjaan, dalam income juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya itu membuat kepikiran. Tapi nanti kita bahas sama-sama lagi. Kita nyanyi lagi yuk. Nyanyi lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan.
ngopi bareng Dave dan Mas Yo. Ya, hari ini kita ngomongin cerita. Tadi sudah disampaikan bahwa awal-awal khawatir, takut. Ya memang saya percaya kita semua pasti merasakan ketakutan itu. Dan khususnya yang berdampak tadi di dalam sektor pekerjaannya dan mempengaruhi income pendapatan. Itu paling penting. Ya apa caranya hidup? Gak ada income. Makanya kita dari program ini kita bisa saling sharing, bisa saling berbagi, saling menguatkan bahwa ternyata di tengah-tengah pandemi ini tetap ada perlindungan Tuhan, tetap ada mujizat Tuhan yang berdampak dalam ekonomi kita, dalam keluarga kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Apa Ci yang mau diceritakan nih ke dalam dampaknya COVID-19 ini dengan pendapatan cerita nih? Ya gini, ketika sudah mulai ada pengumuman baru nih di dalam pekerjaan bahwa nanti ada begini, otomatis income-nya begini gitu kan? Iya, ada perubahan semua ya. Ya, perubahan semua pokoknya. Totalitas. Jadi saya mikir gini, Tuhan, yang biasanya saja ini ya, itu kalau kurang gitu sih, ya namanya manusia ya. Kalau mau bilang kurang ya memang sih kurang. Selalu ada kurang aja. Kan misalnya, dulu kita misalkan pendapatannya anggaplah 500 misalnya. Nah, berangan-angan nih, wah kalau saya pendapatan 1 juta pasti saya cukup. Iya. Begitu Tuhan 1 juta, begitu 1 juta saya kurang lagi. Pikirnya yang lebih lagi gitu kan, manusia. Nah kemarin tuh kita sempat ada pengumuman seperti itu, ya setengah sudah khawatir tentang virusnya, khawatir lagi tentang income-nya. Aduh Tuhan gimana? Biasanya aja kita juga harus pandai-pandai menyisihkan ini bagaimana supaya kehidupan ini tetap berjalan kan? Iya. Mesti mengelola dengan baik ya. Terus saya cuman waktu itu ya ketakutan bener. Saya bingung, saya harus bagaimana ini Tuhan? Apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus saya kerjakan ini bagaimana gitu. Nah, kemudian saya sempat stres, saya tetap merenung, saya bilang kok gini ya gitu. Nah, artinya bertanya terus saja. Iya, bertanya terus. Kayaknya mungkin Tuhan bisa gini. Kamu kok tanya terus sih nak gini. Maksudnya dipikirin terus ya apa gitu. Kita lupa gitu loh. Jadi kita fokusnya itu ke permasalahan yang ada. Iya, gitu. betul. Jadi Tuhan sudah virus begini, terus income berkurang, begini kan mengeluh terus gitu kan. Betul. Terus tiba-tiba saya tuh seperti kayak diberi hikmat gitu. Kamu tetap tinggal tenang. Ya. Saya pertama bingung. Tinggal tenang ini harus bagaimana gitu kan. Kamu tetap tinggal tenang. Pokoknya tinggal tenang dalam naungan Bapa gitu kan. Saya bagaimana ya Tuhan kok bisa seperti ini gitu kan. Yang maksudnya saya harus tinggal tenang dalam naungan Bapa ini bagaimana gitu. Nah, ternyata pada saat itu saya dengar lagi kan, walaupun kita tidak ada ibadah secara berkumpul bersama-sama offline, kan kita masih ada ibadah online. Nah, kebetulan pada saat itu ada Good News Today. Wah, Good News Today. Nah, ternyata apa yang disampaikan Pak Dev itu sama dengan yang dirasakan pada waktu itu. Yang saya rasakan. Jadi Pak Dev menyampaikan, kita tetap tinggal tenang di dalam naungan Bapa, rest. Kok keren ya Tuhan ini ya, saya bilang gitu. Nah, pada saat itu pun saya dapat WA dari salah satu teman lah. Teman ya, ada teman. Kamu mau nggak jadi reseller saya? Puji Tuhan. Ada kesempatan sesuatu untuk dikerjakan. Ada sesuatu yang saya nggak pernah terpikirkan, dan saya juga nggak sampai mikir segitunya. Tapi tiba-tiba ada yang nawarin. Gitu. Ya, dengan kesempatan yang seperti itu, Tuhan bener keren ya. Jadi gini, awalnya kan Cici tadi menyampaikan bahwa sempat dapat firman Tuhan nih, dapat firman Tuhan, tinggal tenang gitu ya, tinggal tenang, terus mendengarkan kabar baik gitu ya. Betul. Tiap hari jam 1 siang sekalian promo Ci. Tiap hari jam 1 siang di GC Surabaya di Instagram, Terus kemudian Cici setelah itu dalam hari yang sama, saya nggak ingat, kayak sepertinya pokoknya dalam waktu itu. Dalam waktu itu juga. Jadi dapat SMS kemudian Cici ditawari untuk mengerjakan sesuatu. Jadi reseller saya gitu. Udah. Terus
banyak sih ada, terus ada berapa lagi yang itu mau nggak jadi banyak tawaran itu ya. Nah jadi ya mungkin kalau secara income nggak bisa yang sebagaimana, tapi kan kita percaya gitu bahwa kalau kita benar-benar tinggal tenang di dalam tangan Bapa, ngikuti apa yang Bapa inginkan gitu. Jadi Tuhan tuh sudah berjanji kan kepada anak-anaknya bahwa kamu akan dipenuhi segala kebutuhanmu. Amin. Kan gitu, tapi sesuai dengan kemuliaan Bapa. Iya. Kan? Nah, dari situ saya mikir, iya ya. Kalau kita fokus terus di masalah, kita nggak ada jalan keluar. Betul. Tapi ketika waktu itu saya dapat itu, tetap tinggal tenang, itu rasanya kayak kesiram air es gitu, plong gitu kayaknya. Iya, kayaknya. Ketika gitu. Memahami kebenaran itu ya. Benar-benar keren gitu. Jadi ya saya jalani aja, walaupun tidak kan ini kan banyak persaingan juga kan, ya semacam hand sanitizer dan lain-lain itu kan banyak. Apa aja sih hand sanitizer? Saya ada makanan juga. Makanan apa sih? Gak apa-apa, nanti siapa tahu ada yang nonton yang mau beli bisa pesan ke Cerita. Terus saya tuh nawarin ayam goreng kemas. Oh, ayam goreng kemas. Apa lagi sih? Terus banyak sih hand sanitizer, masker. Jadi hal-hal yang berhubungan untuk kesehatan yang ada hubungan dengan COVID-19 ini. Saudara yang mau pesan boleh ke Cerita atau komen. Oke ya. Komen di sini. Jadi satu hal yang menarik yang kita sampaikan dari perbincangan kita masih ini baru awal perbincangan dengan Cerita, menyampaikan bahwa ternyata awal-awal COVID membuat Cerita ketakutan khususnya dalam income-nya. Terus kemudian mendapatkan firman Tuhan, dapat tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan, tinggal tenang dan percaya, itu saja. Tinggal tenang dan percaya. Dan tidak lama tiba-tiba Tuhan buka jalan untuk membuat Cerita bisa mengerjakan sebuah pekerjaan menjadi reseller tadi yang sudah disampaikan, dan ternyata itu bisa untuk menambah sisi income dari pekerjaan tetap jalan juga, tapi dari sini juga kemudian bertambah, dan punya keyakinan meskipun itu sederhana Tuhan pasti memberkati. Tapi sepanjang sebulan ini kan semua dicukupkan atau bagaimana atau? Ya kalau untuk saat ini sih ya masih cukup. Cukup ya. Intinya kan kita juga, saya merasa gini, dengan adanya ini kan pengeluaran juga agak sedikit berkurang ya. Oh iya. Contoh. Yang biasanya harus dandan pakai bedak. Oh gitu ya. Sekarang kan kalau maskeran ngapain bedaan juga? Iya, kalau nggak kemana-mana ini. Kemana-mana harus pakai masker. Jadi, nah itu berkurang. Gitu kan. Terus secara karena kita kayak misalkan kita harus banyak di rumah, otomatis kayak beli sesuatu yang itu kan juga sudah mikir mau beli barang-barang dari luar kan udah kita mikir. Juga mau mikir beli makanan ini itu juga mikir. Masak sendiri lebih enak ya. Kalau masak sendiri kan jauh lebih satu hemat, satu tahu kebersihannya juga kan. Gitu. Itu yang saya dapatkan. Jadi kayak seperti saya dapat jual ini jual itu tuh aslinya saya sebenarnya nggak bisa nggak bakat jadi sales yang baik aslinya. Oke. Tapi saya itu waktu itu hanya iseng-iseng aja, iseng-iseng karena teman-teman lagi bingung cari ada hand sanitizer, ada apa ini. Nah, saya cuma nawarin aja, saya punya hand sanitizer kayak gini, mau tak? Terus banyak yang respon, aku mau. Nah, dari situ saya, oh iya ya. Dari situ, jadi istilahnya saya nggak langsung, pikiran harus jual ini, jadi enggak. Jadi enggak bingung juga, maksudnya. Tidak terpikirkan. Maksudnya gini loh. Jadi Cerita awalnya merasa, ya apa ini? Aku kan bukan orang marketing yang handal nih. Tapi tiba-tiba ya muncul aja orang yang mau ini nyari-nyari dan Cerita menawarkan, mereka nerima. Ya sudah. Jadi saya rasa dari situ saya baru paham bahwa tinggal tenang di dalam tangan Bapak, rest itu kayak gitu loh. Ini sesuatu yang menarik teman-teman, saudara-saudara. Ternyata begini saudara.
dari pengalaman cerita satu hal lagi yang saya dapatkan begini. Waktu kita berpikir kita tidak bisa mengerjakan itu, misalnya Tuhan mempercayakan kepercayaan baru nih, kayak cerita tadi ditawarkan untuk menjadi reseller, menjadi seorang marketing tadi itu ya, sesuatu yang cerita tidak biasa lakukan mungkin ya, maksudnya sesuatu yang tidak pede cerita untuk mengerjakan itu. Tapi ternyata Tuhan itu membuka jalan sehingga cerita pun tetap bisa melaksanakan itu, menjual itu tanpa disadari, semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan cerita menyimpulkan bahwa oh inilah yang dimaksud dengan rest, tinggal tenang dalam kasih Bapa, di dalam tuntunan Bapa di sorga. Artinya begini saudara, ketika kita kadang-kadang selalu suka takut duluan, ya Mas Yo ya. Begitu ada ditawari, coba kamu kerjakan ini. Wah aku nggak bisa, aku nggak mampu. Coba kamu lakukan. Wah aku nggak bisa, aku nggak mampu. Ini bukan bakatku, ini bukan bidangku. Kita sudah takut sendiri. Iya, udah grogi di luar, udah takut sehingga apa? Kita tidak mau melangkah. Padahal kalau kita tahu itu dari Tuhan, waktu kita mau mencoba saja seperti yang cerita alami, tiba-tiba itu dibukakan. Oh orang kamu, aku butuh ini, dan cerita bisa menjualnya itu kan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar semuanya. Itu loh, benar-benar kasih Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu luar biasa, kemurahan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan bukan cuma tunjukkan jalannya, tapi waktu kita menjalaninya, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita ya. Itu Tuhan itu menyertai, memberikan hikmat, mendatangkan customer, mendatangkan pembeli-pembeli. Nah disitulah kita kemudian melihat kemuliaan Tuhan. Yuk nyanyi lagi yuk. Oh saya sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bareng Dev dan Mas Yo dengan tamu spesial kita Cerita. Tadi sudah berhubungan dengan masalah pekerjaan, Tuhan membukakan jalan sehingga dia memulai sesuatu yang baru, dan ternyata diberkati Tuhan, disertai Tuhan dan diberkati Tuhan, sehingga apa yang baru dikerjakannya ini itu bisa berjalan dengan baik. Siapa tahu bisa berkelanjutan ya aja ya. Begitu sudah normal, di sini income-nya juga jalan normal, di sini diberkati Tuhan, wah jadi lumbung-lumbungnya ditambah-tambahkan ya. Kalau Cerita mengalami, saudara dan saya, kita semua yang menonton pasti juga mengalami, amin, karena kita ada dalam kasih Bapa yang sempurna. Nah, yang ini sehubungan dengan kerohanian, hubungan dengan Tuhan secara pribadi di tengah-tengah COVID ini. Nah, kita kan sekarang kan sudah nggak ada ibadah nih, Cing. Kita nggak ada ibadah gabung, berfellowship, berkumpul, tidak ada GLC, ya kan? Tidak ada ibadah raya, tidak ada komunitas-komunitas gitu. Nah itu berdampak nggak ya secara kerohanian khususnya di tengah-tengah COVID ini? Justru di saat-saat yang seperti ini itu kita punya hubungan dengan Tuhan tuh malah lebih dekat lagi. Gitu. Lebih dekat lagi. Iya, ya. Kita pada saat misalkan sekarang kan ibadah offline nggak ada nih, tapi kan kita tetap masih bisa ibadah online. Bisa mengikuti ya. Iya. Jadi kalau hari Minggu yang biasa ibadah offline di Bapak Gembala dari Jakarta. Nah, kita kan masih bisa online melalui Bapak Gembala. Iya. Yang di Jakarta. Itu
Terus kalau yang di Surabaya sendiri kita kan setiap hari kan juga bisa dengerin Good News Good News Today itu. Today, ya. Nah itu benar-benar sangat memberkati saya juga gitu. Jadi apalagi ketika entah hari ya pada saat saya mulai galau-galau itulah itu Bapak Gembala itu mengatakan gini, Pastor Joshua ini, hai kamu yang galau, katakan Yesus aku percaya Engkau akan memberkati aku baik dalam karir, pekerjaan, bahkan sampai semua nggak ada pun Tuhan itu tetap memberkati. Nah itu yang saya pegang gitu. Karena saya percaya bahwa apa yang saya imani, apa yang saya percayai itu adalah Tuhan yang hidup, yang selalu memperhatikan apa yang menjadi keperluan kita. Amin. Jadi saya percaya bahwa kalau waktu kita tidak ada wabah seperti ini, itu Tuhan kan sudah menuntun, ya kan, memberkati kita ya. Otomatis dalam kondisi ini pun Tuhan tetap memberkati kita. Pasti memberkati selalu kita. Gitu kan. Karena kita ini sudah menjadi anak-anaknya, kita percaya gitu kan. Nah, jadi saya sudah mulai ya kekhawatiran itu sudah mulai sirna, mulai hilang. Ya, dan saya mulai melangkah dengan percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai saya. Jadi tiap bangun pagi misalnya nih, sebelum berangkat kerja, bangun tidur, saya langsung mengucap syukur, terima kasih Bapak karena saya sudah menghirup udara segar, saya bisa melihat keindahan-Mu. Saya grace prayer nomor 3 tuh. Ya. Nomor 3 itu kan yang paling mudah tuh, paling mudah. Paling pendek. Itu banyak, paling mudah, paling pendek, tapi kan banyak arti tuh di sana. Iya. Ya kan, bahwa Tuhan itu adalah pintu. Iya betul. Jadi setiap masalah kita, setiap apapun itu saya percaya Tuhan pasti bukakan. Amin. Itu. Jadi ya, terus nanti saya mandi dan lain sebagainya, saya prepare untuk berangkat kerja. Terus saya tidak lupa saya oleskan minyak sebagai sarana bahwa itu adalah tanda kemuliaan Bapa. Terus saya juga berjamuan. Saya cuma sepanjang jalan cari doa Tuhan. Saya percaya apapun yang saya lakukan hari ini akan menjadi berkat. Amin. Itu aja yang selalu saya lakukan itu everyday. Jadi justru ketika wabah ini, pandemi ini terjadi, cerita secara personal, secara pribadi dengan Tuhan itu makin kuat ya. Mendengarkan firman tiap hari, memperkatakan firman Tuhan, grace prayer itu tadi. Yang biasanya itu kan nggak pernah nih. Lupa biasanya. Suka lupa kan. Perjamuan juga kadang suka lupa. Padahal Bapak kan bilang ingat hati. Ingat Yesus. Jadi di situ tuh kita baru iya ya. Ternyata Bapak itu loh setia gitu, sayang sama saya. Tapi kenapa saya selalu lupa gitu kan? Itu dari sini saya mulai saya nggak boleh lupa. Saya harus setiap hari perkatakan firman, perkatakan yang baik-baik gitu. Jadi bahkan kemarin sempat ada teman yang saya tuh merasa gini, saya tertekan dan sebagainya. Saya merasa kayak nggak ada arti. Saya cuma berkata gini, kamu satu tok yang aku bilang sama kamu, ingat tok Ayub, kayak gitu aja saya. Ingat Ayub. Kehidupan Ayub itu bagaimana? Sampai dibuat Tuhan seperti itu, tapi Ayub tetap diberkati. Pada akhirnya dia dipulihkan luar biasa. Jadi sudah, jangan takut, ya memang gampang sih ya ngomong, jangan takut gitu gampang. Tapi karena saya merasakan sendiri, ketika saya merasa, orang lain bilang jangan takut. Saya sih, ya apa Tuhan? Nah, itu loh. Tapi saya dengan adanya firman, adanya itu semuanya, jadi dari ibadah online, dari melalui itu semua itu sangat menguatkan gitu. Amin. Jadi istilahnya kita nggak melulu mikir masalahnya gitu kan. Itu. Jadi sekarang kita mulai Bapak itu baik. Amin. Jadi gitu. Itu yang saya rasakan sih. Wow, dahsyat ya saudara. Itulah yang menjadi sebuah perenungan kita hari ini, bahwa yang pertama tadi yang saya simpulkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita khawatir, di saat kita mulai takut, mulai kita bingung, Tuhan pasti bukakan jalan. Yang penting itu tadi, tinggal tenang dan percaya. Pasti Tuhan bukakan jalan, khususnya dalam pekerjaan kita. Tuhan pasti bukakan jalan. Yang kedua yang saya belajar dari obrolan dengan cerita hari ini adalah
Mungkin sesuatu yang diberikan Bapa kepada kita itu sesuatu yang mungkin kita tidak biasa mengerjakan itu. Sesuatu yang sesuatu yang ini bukan bagian saya, ini saya tidak pernah, saya tidak punya, saya tidak bisa melakukan ini. Tapi pada waktu kita mengerjakan ini, kita mulai melangkah, ternyata Bapa sudah mempersiapkan pembelinya, mempersiapkan barang-barangnya, dan memberikan kemampuan kita bertemu dengan orang yang tepat, sehingga apa yang harus kita kerjakan semua bisa berjalan dengan baik, dengan baik dan menambah pundi-pundi penghasilan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tadi yang baru cerita sampaikan bahwa ternyata ketika pandemi ini terjadi, tanpa kita sadari, Tuhan telah membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan membawa kita untuk semakin mempunyai hubungan yang semakin kuat dengan Tuhan. Kalau dulu biasanya cerita suka lupa baca firman Tuhan, suka lupa tubuh darah, suka lupa memperkatakan mungkin yang janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Tapi hari ini cerita menyaksikan bahwa dia semakin banyak melakukan banyak hal yang menguatkan dirinya, melakukan banyak firman Tuhan, jadi memperkatakan firman Tuhan. Dan saya percaya itu akan semakin memberkati cerita. Ya. Dan yang keempat yang saya belajar adalah dari pengalaman cerita yang sudah disampaikan buat kita pada hari ini adalah tanpa kita sadari, awalnya dia fokus ke masalah, melalui pandemi ini mengubah fokusnya menjadi kepada Tuhan, kepada Bapa yang mengasihi dia. Sehingga cerita bisa menjalani, sudah hampir sebulan lebih pandemi ini menjalani dengan sukacita, dengan bersyukur, dengan percaya dalam penyertaan Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Memang kadang-kadang sering takut, tapi tetap semangat tetap semangat karena ada di dalam kasih Bapa yang sempurna, ada dalam kemurahan Tuhan. Jadi saya berharap saudara dan kita semua yang menyaksikan acara ini, memang kengerian terjadi di luar sana, hal-hal yang menakutkan terjadi di luar sana. Tapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, ketika kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, ketika kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik, Tuhan bahkan rela memberikan dirinya, nyawanya, demi mengasihi saudara dan saya, demi menyelamatkan saudara dan saya. Apalagi yang kita butuhkan di bawah matahari ini. Segala sesuatu yang kita butuhkan pasti Bapa berikan. Tinggal tenang dan percaya, apa yang kita kerjakan, kita bisa kerjakan. Jika ada peluang baru yang mungkin kita bisa kerjakan, yuk kita kerjakan. Siapa tahu melalui itu kita bisa melihat kelimpahan besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pandemi ini bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita yang percaya, yang berada di kasih Bapa. Yuk kita nyanyi lagi. Haleluya. With the grateful heart, give thanks, amen, to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata kepada saudara, di hari-hari ini yang kita butuhkan seperti yang cerita punya pengalaman tadi yang sudah disaksikan kepada kita, bahwa yang hari-hari kita butuhkan adalah supaya kita bisa hidup di dalam kasih Bapa. Kita memahami betapa Tuhan mengasihi kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa kasih Bapa itu dicurahkan di dalam Yesus Kristus. Ya, di dalam Yesus Kristus. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kehidupan kita, maka saat itulah kita menerima kasih Bapa. Dia menyelamatkan, Dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Hari ini saudara, dimanapun saudara berada, saya mengajak saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ketika saudara takut, ketika saudara khawatir, ketika saudara berbeban berat, saya mau berkata kepada saudara, firman Tuhan berkata, "Come to Jesus, come to me." Datanglah kepada Yesus, kau yang letih lesu berbeban berat, maka Yesus akan pasti memberikan kelegaan, ketenangan, rest di dalam kasih Bapa kepada saudara dan saya. Saudara yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu bagi kami semua. Pada hari ini saya membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Saya membutuhkan hikmat-Mu Tuhan. Saya membutuhkan anugerah-Mu Tuhan. Itu sebabnya saya membuka hati menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Berkuasalah dalam hidupku, bekerjalah dalam hidupku. Aku menyerahkan kehidupanku ke dalam tangan Tuhan Yesus yang mengasihiku, yang mengampuniku, yang memberkatiku. Aku terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara yang sudah mengikuti doa ini, percayalah, saudara ada dalam kasih Bapa. Saudara ada dalam kasih karunia Tuhan. Saudara dalam berkat Bapa yang melimpah. Itu sebabnya jangan takut lagi, jangan khawatir lagi. Karena kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Tetap percaya, tetap sukacita, tetap bersyukur. Kalau cerita mengalami ketakutan di awalnya, bingung pendapatannya harus bagaimana nanti, tapi ternyata tetap fresh, tetap percaya. Dia menjalani kehidupannya, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, bahkan menuntun langkah-langkahnya untuk mengerjakan apa yang sebelumnya cerita tidak bisa kerjakan. Itulah kasih karunia Bapa, itulah mujizat dari Tuhan. Kalau cerita mengalami, teman-teman yang lain juga mengalami, ya, saudara dan saya pun, kita semua pasti mengalami. Karena kenapa? Karena kita ada di dalam Yesus. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara, dengarkan kabar baik, percaya kepada Tuhan, bersyukur, sebab Dia punya rencana yang indah. Saudara bisa menonton episode-episode sebelumnya yang saya percaya akan memberkati kita semua. Ya, episode-episode sebelumnya yang memberikan kekuatan, ada yang dalam hal pekerjaan juga, ada dalam hal keluarga, keuangan, ada yang dalam hal hubungan dengan keluarga. Saya percaya ini akan sangat memberkati saudara. Dan percayalah, kita senantiasa dalam penyertaan perlindungan yang sempurna dari Bapa di sorga. Cerita penutup apa yang mau disampaikan kepada teman-teman mereka yang sedang khawatir, yang sedang galau hari-hari ini, supaya bisa menjadi kekuatan buat mereka semua. Ya, cuman satu hal yang saya percayai itu ya, bahwa saya tetap percaya bahwa kehidupan kita itu nggak akan sia-sia begitu saja, karena saya percaya bahwa Bapak itu selalu memberikan saya tuntunan, memberikan saya berkat yang Amen. Dan Bapak itu selalu memperhatikan apa yang menjadi keperluan saya, Amen. kebutuhan saya. Tapi kita tetap bekerja dengan sesuai dengan anjuran pemerintah, kita tetap menjaga kebersihan kita. Kita tetap melakukan apapun yang menjadi aktivitas kita, tetapi yang satu hal yang harus tidak boleh lupa itu tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itu yang saya percaya. Wow, super sekali. Super sekali. Hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Bapak pasti pelihara, Bapak pasti sertai, Bapak pasti supply segala yang menjadi kebutuhan kita
apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan dalam hidup ini, Bapa pasti menyediakan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan, tetap kita kerjakan dengan memperhatikan kesehatan, pakai masker, pakai sanitizer gitu, cuci tangan. Kalau bisa tidak harus keluar rumah, ya tinggal di rumah saja. Lakukan apa yang kita bisa, karena anjuran pemerintah itu penting untuk bisa kerjakan untuk membatasi, mencegah penularan yang lebih banyak lagi. Dalam kasih Bapa, lakukan apa yang kita bisa. Lihatlah, banyak berkat, banyak keajaiban yang pasti Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih sudah join pada hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe, sampaikan kepada teman-teman saudara supaya mereka juga diberkati, mendapatkan kekuatan yang baru. Hari ini ngopi bareng Dave dan Mas Yo. Yuk kita tos lagi. Yes. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan Dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Bapa menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah. Bagi orang yang Amin. percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Bapa menggenapi firman. Tiada yang mustahil Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Sampai jumpa lagi dalam Ngopi Bareng Dave dan Mas Yo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.